Selamat Natal dan selamat ulang tahun. Amin. Ya, selamat Natal. Ya, luar biasa. Jemaat Grafe adalah jemaat yang istimewa. Tahu, istimewa. Anda tahu catatan Alkitab di mana orang pertama kali disebut Kristen? Di mana? Di Antioquia. Kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka sedikit-sedikit Kristus, sedikit-sedikit Kristus. Kristus terus, Kristus. Pagi Kristus, siang Kristus, malam Kristus. Akhirnya dicap apa? Kristen. Ini Kristen. Karena dikit-dikit Kristus. Nah, sekarang Kristen ini udah kebanyakan. Ya, Kristen ini udah banyak. Banyak. Yang sesat juga bilang dia Kristen. Jadi sekarang ya orang-orang GBIA perlu identifikasi baru. Ya, perlu ini ID baru apa? Kristen Alkitabiah. Ya, jadi Kristen sudah banyak. Sejak di Antioquia mereka disebut Kristen. Udah berapa? 2000-an tahun. Sebut Kristen. Nah, Kristen itu sudah terlalu umum. Ya. Yang banyak bidat-bidat juga Kristen. Semua bilang Kristen. Karena Kristen kita perlu yang lebih spesifik dari itu. Kristen yang apa? Alkitabiah. Hari ini mereka kadang olok-olok. Pada waktu saya bilang bahwa Yesus tidak lahir di bulan Desember. Karena mustahil lahir di bulan Desember. Alkitab mencatat Yesus lahir bukan di musim dingin. Ya. Tidak di musim dingin. Kapan? Ya. Seharusnya di bulan Sifannya orang Yahudi. Karena Maria mulai hamil di bulan Elul, bulan ke-6. Menurut Lukas 1 ayat 26. Kalau Maria hamil mulai di bulan Elul, maka dia melahirkan di bulan Sivan. Bulan Sivan itu kapan? Anda buat compare kalender Gregorian yang kita pakai ini dengan kalender Yahudi. Bulan Sivan itu antara Mei dan Juni. Dan biasanya, ini ada banyak dokter di sini, kehamilan itu tidak 9 bulan tepat. Ada kelebihan biasanya bisa seminggu, bisa lebih gitu. Ya, jadi ya kita adalah Kristen betul, tapi Kristen yang Alkitabiah. Kristen yang Alkitabiah. Ya. Mau cari Kristen yang Alkitabiah di dunia ini? Temukan GBIA. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi kita ini Kristen yang Alkitabiah, bukan sekedar Kristen. Karena Kristen sudah banyak. 47.000 denominasi. Kamu bisa bayangkan. Jadi kamu Kristen yang apa? Kristen liberal. Kristen Injili. Karismatik. Banyak. Kita sekarang berusaha menciptakan satu identifikasi. Kristen yang Alkitabiah. Yang sesuai dengan Alkitab. It's okay. Karena kita berani berkata kita Kristen yang Alkitabiah, ya kita segalanya harus sesuai dengan Alkitab. Amin. Amin. Berani pikul nama itu? Berat loh. Nah, main-main loh ya. Ini lihat mukanya semuanya ini ya. Berat ini ya. Sebuah nama itu berat, saya kasih tahu. Waktu di Antioquia mereka pertama kali disebut Kristen, itu berat itu. Ya. Itu berat untuk dipikul nama itu. Dan hari ini juga, ketika kita berkata kita Kristen yang Alkitabiah, disitulah kita bisa bersinar cemerlang. Amin. Oke, hari ini kita tidak bicara Antioquia, agak sedikit maju karena tema kita apa ini? Melayani bersama dalam tubuh Tuhan, dalam tubuh Kristus. Nah, saya ingin mengajak membaca 2 Korintus
Ya. Pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8 kita baca dari ayat 1 sampai 5. Nah, 5 ayat kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Pelayanan kasih. Sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada orang Korintus. Dan kami tahu ketika tulisan ini disimpan, ini juga untuk kami. Terlebih di hari di mana kami bersuka cita, mengingat 31 tahun engkau sudah memimpin jemaat ini. Kami ingin belajar dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa bagaimana kami bisa melayani bersama dalam sebuah tubuh engkau Tuhan. Kami mengucap syukur, pimpinlah kami, agar kami menjadi murid yang pinter dalam belajar, yang engkau harapkan, engkau banggakan bahkan Tuhan. Kami berdoa, mohon kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus. Tapi ceritanya adalah mengenai jemaat di Makedonia. Ini surat Rasul Paulus yang kedua. Dan dia bilang bahwa jemaat di Makedonia itu hebat. Dia puji jemaat Makedonia. Hebat. Banyak orang Kristen membaca Alkitab, Kisah Para Rasul, menyimpulkan jemaat Antioquia bagus, hebat. Banyak yang kasih nama gerejanya Antioquia. Karena ini bagus gitu. Yang pertama kali kirim misi keluar. Paulus dan Barnabas dikirim keluar menginjil sehingga menghasilkan banyak gereja. Bagus Antioquia. Tapi justru Rasul Paulus memuji jemaat di Makedonia. Makedonia, Anda pernah dengar itu? Ya. Di Kisah Para Rasul, di pasal 16 ada cerita tentang Makedonia. Makedonia ini adalah jemaat yang hebat. Saudara sekalian, jemaat yang hebat. Nah, ada beberapa poin yang penting untuk kita simak baik-baik. Mengapa mereka hebat dan sekiranya itu bisa dicontoh oleh semua GBIA. Bukan cuma GBIA Grafe. Sekiranya ini bisa dicontoh. Yang pertama, jemaat Makedonia ini hebat. Karena mereka semuanya ini orang-orang Kristen lahir baru. Orang-orang Kristen lahir baru yang berkumpul. Jemaat harus begitu. Kalau jemaat terdiri dari orang yang cuma dibaptis, apalagi dipercik pada saat bayi, tidak ngerti apa-apa. Yang macam begini, ya, jadi Kristen, ya Kristen-Kristenan. Ya. Akhirnya tidak mengerti kebenaran, tidak apa. Ya. Tidak tahu apa-apa. Nah, jemaat demikian. Nah, ini kita hindari. Tidak demikian. Jemaat GBIA, jemaat Grafe, itu jemaat istimewa. Kenapa? Tahu nggak?
Karena kita ada satu kebiasaan yang tidak tercatat di dalam Alkitab, tapi ini kebiasaan yang baik. Apa? Bahwa orang yang mau menjadi anggota semuanya maju ke depan untuk membuat satu pengakuan iman. Bergabung ke dalam jemaat ini. Dan dibaptis ulang kalau baptisannya belum benar. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dengan maju ke depan macam begitu, itu akan menghindari, mengurangi kalau kita bilang. Orang-orang yang ikut-ikutan, ya, orang-orang yang tidak lahir baru, karena dia membuat pengakuannya sendiri. Loh, kalau dia tidak lahir baru, dia cuma ngoceh aja, omon-omon begitu, ya tuh kita bilang, ya itu kan pengakuan dia. Ya. Manusia kita nggak bisa pegang apa-apanya, kata kita nggak punya ekor. Ya toh. Manusia itu dipegang omongannya, ya toh. Apa yang dia omong, apalagi omongannya di depan jemaat yang ratusan orang. Jadi dia itu harus membuat pengakuan. Nah ini menghindari ya orang-orang yang ikut-ikutan tidak lahir baru untuk jadi anggota jemaat. Nah inilah sebenarnya yang membuat GBIA hebat. Seluruh Indonesia. Ya seluruh Indonesia. Di mana yang mau jadi anggota, maju membuat pengakuan iman. Wah, di sini itu adalah proses penyaringan. Ya, disaring. Akhirnya yang jadi jemaat adalah orang-orang yang sekurang-kurangnya pernah membuat pengakuan iman di depan jemaat. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan itu Makedonia, ya itu adalah jemaat yang hebat. Nah, poin pertama, kalau Anda pernah dengar Makedonia, Paulus sama Barnabas, ya sebenarnya Paulus sama Silas, udah jalan sama Barnabas pulang, yang kedua tuh dia jalan dengan Silas. Rencana itu mau pergi ke Asia, ya mau pergi ke Asia. Zaman itu Asia itu adalah Turki sekarang, ya Turki. Rencananya mau ke sana, tapi ya kita tidak ada waktu periksa-periksa ayat. Saya anggap Anda sudah bacanya, sudah tahu ya. Akhirnya katanya Roh Kudus tidak mengizinkan mereka pergi ke Asia, ke Turki, ya. Dan Roh Kudus memimpin mereka pergi ke Makedonia. Nah, yang lebih hebat lagi itu tahu nggak apa? Paulus katanya mendapat mimpi atau penglihatan begitu bahwa orang Makedonia panggil-panggil, ya nggak tahu, sinilah mungkin sedikit ya, no? Dan akhirnya Paulus dan Silas nyeberang naik kapal ke Makedonia. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya telah menjawab banyak pertanyaan orang. Kenapa Tuhan katanya pilih kasih? Kenapa mau belok ke Asia nggak boleh dan kemudian diarahkan ke Makedonia? Kenapa? Saya bilang jawabannya ada di Matius pasal 13 ayat 12. Kepada mereka yang mempunyai akan diberi sampai berkelimpahan. Dan kepada mereka yang tidak punya, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Nah, apa di sini? Karena orang Makedonia mungkin di antaranya ada yang sangat-sangat merindukan Tuhan. Sangat-sangat menginginkan kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah yang menjadi titik perhatian Tuhan ketika ada orang sangat cinta kebenaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, dia cinta kebenaran, dia cinta kebenaran. Yang paling cinta kebenaran Tuhan arahkan ke sana dulu. Sama sekali bukan karena Tuhan tidak senang sama atau kurang mengasihi orang di Asia. Waktu itu Turki. Kemudian Paulus belok ke situ juga. Malah akhirnya di Efesus, di Asia itu mendirikan sekolah Alkitab. Ya, di situ. Dan Efesus menjadi pusat kekristenan. Sesudah Antioquia kemudian digeser ke Efesus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba direnungkan. Ada keinginan akan kebenaran. Ada keinginan. Kalau tidak ada keinginan akan kebenaran, ya, biar rumahnya sekitar Grave aja.
Saya nggak tahu nih kalau nanti ada mereka yang di neraka, bagaimana ini? Ya. Jadi ya, Tuhan bukan tidak mengasihi orang Asia. Tuhan kemudian membelokkan lagi Paulus dan Silas, sampailah di Efesus dan bikin sekolah teologi di situ. Dan Alkitab mengomentari, sesudah ada sekolah teologi di Efesus, seluruh Asia mendengar Injil. Hebat nggak? Ya, seluruh Asia. Tetapi ketika mereka mau belok ke Asia yang awalnya, dibelokkan ke Makedonia dulu. Makedonia. Nah, Makedonia ini satu wilayah. Kota apa saja di situ? Katanya kota pertama di Makedonia itu Filipi. Habis itu Berea. Kemudian Tesalonika. Ya, itu wilayah Makedonia. Dan akhirnya Paulus memberitakan Injil ke Filipi. Di Filipi dapat Lydia dan kepala penjara. Ya. Kemudian ke Berea. Berea dapat jemaat juga. Di Berea lah katanya mereka menyelidiki Alkitab terus menerus untuk mencari tahu apakah benar yang disampaikan oleh Paulus itu. Dan kemudian dari situ Berea ke Tesalonika. Nah, jemaat yang dimulai dari rasa ingin tahu akan kebenaran, haus akan kebenaran. Ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan cari di mana orang-orang yang cinta akan kebenaran. Dan Tuhan kirim orang ke situ. Itu nomor satu. Yang pertama. Nah, karena mereka sangat ingin akan kebenaran. Sekarang yang kedua, kita dikasih tahu katanya. Mereka bersuka cita. Ya. Ayat 2 bilang gini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Wih, pencobaannya itu bukan tidak ada kerjaan aja. Percobaannya itu bukan karena bisnis lesu, PHK. Pencobaannya itu fisik. Ditangkap, dipenjarakan, digebukin, dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat, sekalipun pencobaan yang mereka alami itu berat sekali katanya. Tapi mereka bersukacita. Nah, kenapa bisa bersukacita? Orang bersukacita itu adalah kalau sesuatu yang dia inginkan tercapai. Betul nggak? Ya. Bersukacita, kenapa? Sesuatu yang sangat dia inginkan diperoleh. Makanya bersukacita. Berarti orang Makedonia, jemaat-jemaat Makedonia ini sangat menginginkan kebenaran. Dan ketika mereka bertemu dengan Injil dan diselamatkan, mereka bersukacita. Sampai lupa akan penderitaan. Akan kesusahan. Kenapa? Karena sesuatu yang dia harapkan, dia inginkan diperoleh jauh lebih mahal, jauh lebih menyenangkan hatinya. Sehingga apa? Kesusahan yang lain lupa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Anda sukacita enggak? Ya. Ulang tahun yang ke-31. Sukacita. Kalau Anda tidak diselamatkan, kalau Anda tidak menginginkan kebenaran, kalau Anda tidak mengharapkan gereja yang benar, Anda seperti orang pergi ke mall, minggu ini ke sini, minggu depan ke sana segala macam itu, hanya pergi jalan-jalan begitu. Anda enggak ada sukacita. Karena grafit tidak istimewa. Saya kasih tahu, grafit tidak istimewa. Tapi kalau Anda menginginkan kebenaran, ya, kalau Anda menginginkan kebenaran, ya, kalau Anda betul-betul cinta kebenaran dan Anda memperolehnya di sini, nah di situ ada sukacita. Di situ ada sukacita. Betul nggak, Leong? Tadi pagi saya tanya dia berangkat jam berapa? Jam 6. Oke lah, gitu. Jam 6. Saya pernah berangkat dari Bandung jam 4 lewat. Ya. Oke. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Emangnya di Rangkas Bitung nggak ada gereja lain? Ada kan? Lah kenapa sampai ke sini? Ya. Karena
Ada yang ada di sini tapi tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Ini sukacita. Sukacita. Ya, jemaat Grafe itu jauh-jauh tinggalnya. Apalagi dulu. Maka itu kita bikin jemaat di Serpong. Pak Yongki. Ya. Icu kan jemaat di sini. Akhirnya dia pindah ke Serpong. Ya. Bagaimanapun juga kita ingat dia. Akhirnya kita bilang, aduh cu, zaman itu nggak ada Grab. Nggak ada apa. Ya kan. Ya udah, kita bikin jemaat di sana. Gitu. Terus jemaat di Depok. Mereka datang satu mobil. Aduh, berangkat jam berapa? Saya tanya. Akhirnya kita bilang, ya udah bikinlah sana di satu. Depok. Bandung. Ya, bayangkan. Pak Solihin sama Ibu Noverina berangkat itu pagi-pagi juga. Jam 6, jam 5 begitu. Wah, saya bilang, kita berdoa supaya bikin satu jemaat di Bandung. Begitulah, saudara. Ya. Jadi, ya, mengapa Anda datang ke Grafe ini? Kalau Anda tidak mendapatkan sesuatu yang istimewa di gereja ini, saya tidak heran kalau Anda tidak bersuka cita. Anda tidak bersuka. Tapi kalau Anda dapatkan sesuatu yang dimiliki oleh Grafe dan tidak dimiliki oleh gereja yang lain, disitulah baru sukacita. Ada sukacita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Belum lagi Dokter Rian. Ini berangkat dari Kerawang pagi ini. Berangkat dari Kerawang ya. Lumayan. Ya, itu. Jadi ada sesuatu yang di sini yang tidak dimiliki gereja lain. Apa itu? Kebenaran yang Alkitabiah. Kebenaran yang Alkitabiah. Ya. Saya buat satu flyer, ya, meme. Dia bilang, saya nantang jemaat saya. Silakan pergi cari gereja yang lebih benar, lebih Alkitabiah dari Grafe. Dan boleh pindah ke sana. Dan jangan lupa kasih tahu saya. Karena saya mau ikut pindah juga. Kita pindah rame-rame. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita mau gereja yang benar, yang Alkitabiah. Nah, inilah yang diinginkan oleh orang-orang di Makedonia. Oleh sebab itu ketika mereka mendapatkan berita yang disampaikan oleh Paulus dan Silas, sukacita mereka, apa katanya? Meluap. Katanya. Ya, selagi dicobai, ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Waduh, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Kalau orang menderita itu mukanya kusut, ya, mukanya murem, ya, gepeng, betul nggak? Tapi ya, orang Makedonia katanya, walaupun berbagai penderitaan, mereka sukacitanya meluap, meluap. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya oleh sebab itu nantang. Ini ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang datang, mungkin diajak teman, ulang tahun ini Grafe, ayo kita ke sini. Oke, ya kita welcome, very welcome, you know. Tapi saya kasih tahu Anda, kalau Anda belum dapatkan yang istimewa dari jemaat Grafe, Anda mungkin tidak bisa bersuka cita bersama dengan kami. Ya, cuman paling nanti makan kue dikit aja gitu. Bisa kasih tahu kamu, ada sukacita karena mendapatkan sesuatu yang melebihi dari kue dan makan siang kita nanti. Ya, ada yang tidak bisa diambil lagi daripadanya. Maria duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Marta sibuk di dapur. Pakai iri lagi. Bilang Tuhan Yesus, kenapa saudara saya nggak ditegur? Biarkan saya kok repot sendiri di dapur. Apa kata Tuhan Yesus? Maria sudah memilih
bagian yang tidak bisa diambil daripadanya. Marta, Marta, ya, engkau sibuk ya. Padahal kalau sudah sampai jam makan, kamu tinggal ngomong aja, guru, waduh saya tadi lupa siapkan makan. Gara-gara mau dengar guru, Tuhan Yesus bisa bikin makan siang yang enak, bisa nggak? Wah, apa susahnya? Betul nggak? Apa susahnya? Nah, Maria telah mendapatkan yang tidak bisa diambil darinya. Karena kerinduannya akan kebenaran, dia duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan penjelasan. Ya, dan dia puas dengan itu. Tidak bisa diambil lagi darinya. Sudah jadi miliknya. Ya, sudah tersimpan di hatinya. Tidak bisa diambil lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang Makedonia, sukacita mereka meluap karena mereka mendapatkan yang sangat-sangat berharga bagi mereka. Maka hati mereka, sukacita mereka meluap amat sangat. Kalau nggak salah minggu malam yang lalu saya khotbah tentang sampai di Filipi, Paulus dan Silas masuk penjara. Tengah malam mereka nyanyi. Terus gempa bumi. Nggak tahu lebih dahsyat dari yang Venezuela nggak gitu ya. Jadi copot semuanya itu, ikatan semuanya copot. Dan malam itu juga kepala penjara diselamatkan. Dan kita mencatat tahu nggak? Bukan tunggu besok dibaptis. Malam itu juga. Tengah malam lagi. Ya. Waduh, saya tak dapat bayangkan kepala penjara itu bilang, gimana saya sudah percaya ini. Saya dibaptis saja. Mungkin, kenapa Paulus nggak bilang, besok aja ya kita tidur ya. Ya, kita tidur besok ya, nanti disiapkan dulu kolam. Mungkin kepala penjara bilang, enggak. Nih sekarang ini, baptis saya sekarang ini. Ini juga sebuah tantangan. Bagi Anda yang sudah jadi simpatisan. Banyak datang sini duduk, datang sini duduk. Anda tahu nggak setiap kali itu lagu, bagaimana adaku. Saya mau itu seperti palu yang pukul-pukul hatimu. Ya. Rela mati bagiku. Itu tantangan, saudara. Itu tantangan. Ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kepala penjara di Filipi itu salah satu kota di Makedonia. Malam itu dia diselamatkan. Saat itu juga dia minta dibaptis. Nggak pakai tunggu besok. Hebat amat, saya bilang ini luar biasa. Ya. Hati yang meluap-luap akan kebenaran. Penuh sukacita. Katanya. Jadi gini, nomor 1, ada kerinduan akan kebenaran. Maka Tuhan tambahkan sampai berkelimpahan. Yang kedua, mereka dapatkan sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Bahkan lebih dari nyawanya. Mereka dapatkan itu. Maka itu sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Nah, ketika sukacita mereka meluap, ya, ada rasa syukur kepada Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kepada orang-orang yang lahir baru, saya sering kali mengingatkan. Lahir baru. Ya, Anda tahu nggak? Tiap pagi apa yang Anda lakukan? Ya, buka mata, mengucap syukur bahwa sudah diselamatkan. Tuhan, ya, hari ini saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah pesawat akan jatuh timpa saya? Saya tidak tahu. Tapi saya tahu satu hal. Apapun yang terjadi, saya dapat garansi masuk surga. Ya. Ini sesuatu yang lebih penting. Ya. Adakah itu? Nah, ada sukacita. Ada sukacita. Kemudian, yang ketiga. Karena ada sukacita, baru kemudian timbul dalam hati ingin melayani. Timbul dalam hati ingin melayani, baru melayani bersama. Udah diselamatkan, kita belum masuk surga, betul nggak? Ya. Wah, kalau setiap kali diselamatkan masuk surga,
Yang masuk surganya senang. Yang ditinggalkan bilang, udah jangan lagi anggota jemaat, anggota keluarga kita yang percaya. Nanti hilang lagi dia, ya kan? Enggak. Tuhan tinggalkan kita. Kita sudah diselamatkan, kita masih tinggal di bumi ini. Tinggal untuk apa? Tinggal supaya kita bisa bersaksi. Supaya kita bisa melayani. Supaya kita bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Supaya berita yang menyelamatkan itu kita operkan kepada orang lain. Supaya kita bisa menyelamatkan orang-orang yang kita kasihi. Nanti sama-sama berkumpul di sorga. Ada gantungan di situ. Bagaimana kamu menikmati sorga? Jikalau orang yang kau kasihi ada di neraka. Ya, sebuah pertanyaan. Maka kita berusaha keras untuk menyelamatkan mereka. Dan hiburan nanti di surga itu yang bisa membuat kita tidak begitu rasa bersalah adalah kita sudah coba untuk menyelamatkannya. Tapi dia menolak terus, dan dia pun di neraka tidak bisa menyalahkan kita lagi. Karena kita ada usaha. Kita ada usaha. Oleh sebab itu, ada usaha enggak? Setelah kita diselamatkan, ada sukacita, ada rasa syukur karena keselamatan yang begitu besar, yang begitu berharga, yang begitu mulia kita dapatkan. Itu sungguh sesuatu yang membuat kita bersukacita melampaui semua penderitaan, semua kesusahan yang kita bisa alami. Saudara, rasa sukacita itu akan meluap jadi ingin melayani. Ingin menyelamatkan orang lain. Ingin terlibat. Ingin melayani. Saudara, ingin melayani. Oke. Kalau ingin melayani, semuanya ingin melayani. Orang yang sudah diselamatkan ingin melayani. Kalau melayaninya kocar-kacir, ya personal, tentara Amerika pergi sendiri, terjun payung ke Teheran, mau perang sendiri, ya matilah kau. Betul nggak? Payungnya belum nyampe di tanah aja udah didor mereka lagi tergantung-gantung di atas. Tidak. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang terkoordinir dengan baik. Diorganisirkan. Ya. Dibuat sistematis yang bagus. Nah itulah sebabnya kenapa Tuhan bikin jemaat. Itulah sebabnya tanpa setiap orang yang diselamatkan kita berkumpul menjadi satu jemaat. Supaya apa? Ya, pelayanan kita terorganisir dengan baik. Rapi. Ya, rapi. Ya, uang kita bukan sendiri-sendiri. Dikumpulkan rapi semuanya. Dan hasilnya akan lebih banyak. Kenapa? Karena ada kerapian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda tahu 31 tahun. GBA sekarang ada berapa? Ada 60 lebih. Ya. Minggu yang lalu baru start satu lagi di Mataram. Ya. Start satu lagi di Mataram. Wah, kita puji syukur kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Salah satu hal yang saya lalu katakan di hadapan Tuhan, ini jemaatmu. Saya bangga dengan jemaat Grace di hadapan Tuhan. Ya. Kami sudah berjuang. Kami sudah berusaha. Ya. Kami bekerja sebisa kami. Kami membangun jemaat. Kami memberitakan Injil. Kami mau orang lain diselamatkan. Ajak orang, kasih makan, kasih semuanya supaya dia diselamatkan. Itu tujuan kami, Tuhan. Ya, kami berusaha dan mohon berkat-Mu supaya usaha kami membuahkan hasil. Itu yang selalu saya doakan. Tuhan, ya, capek memang. Seminar di mana-mana, blok kelas, ya loh. Seminar di Surabaya, di Bali, ya di sini, di Kalimantan, di mana-mana. Dengan harapan ada jiwa diselamatkan. Dan jemaat berdiri lagi
di satu kota yang lain. Saudara tahu bahwa satu jemaat itu kayak stasiun pendaftaran masuk surga. Ya, benar nggak? Stasiun pendaftaran. Ya. Jadi kalau orang mau masuk surga gimana? Stasiunnya ada nggak di situ? Ya kan? Ada jemaat lokal, oke, datang ke situ. Datang ke situ. Ya. Ada orang WA saya dari Kediri. Pak Suento di Kediri sudah ada belum GBA? Waduh, saya bilang, sorry belum ada. Ada yang WA saya dari Malang. Pak Suento di Malang ada belum GBA? Oh sorry belum ada. Ya. Banyak tempat saudara, banyak tempat sebenarnya belum ada. Nah gimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Melayani Tuhan bersama dalam satu tubuh. Ya, itu yang Tuhan sangat inginkan. Dan akhirnya apa? Coba kita baca lagi Jemaat Makedonia ini hebatnya apa? Ayat ke-6. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Katanya tuh mereka tuh miskin. Gini lah. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Walah. Terus, dan meskipun mereka sangat miskin, waduh, ini Paulus ini yang bener aja. Masa orang dibilang sangat miskin? Kalau miskin saja sudah lumayan, betul nggak? Ini sangat miskin katanya, namun mereka kaya dalam kemurahan. Namun mereka sungguh kaya dalam kemurahan. Miskin secara materi, tapi kaya dalam kemurahan. Wow, ya dok. Kenapa kaya dalam kemurahan? Nah, ayat berikutnya ada cerita. Rupanya pada waktu itu, ini sekitar tahun 50-an, itu di Yerusalem terjadi kelaparan. Selain di Yerusalem terjadi kelaparan, di Yerusalem banyak janda dan yatim piatu. Mengapa bisa banyak janda, yatim piatu dalam jemaat? Karena suami mereka dimatikan. Salah satunya Stefanus. Jadi istrinya jadi janda, anak-anaknya anak yatim. Begitu. Jadi pada waktu ekonomi sulit, di kelaparan di Yerusalem, Paulus selain pasti mengasihi, ada sedikit rasa bersalah mungkin. Dulu waktu lempar si Stefanus kan dia komandannya. Jadi dia punya inisiatif menggalang dana untuk membantu orang Yerusalem. Begitu loh, yang kesusahan, kelaparan. Nah, sebenarnya menurut hitungan Paulus, orang Makedonia tuh nggak usah ikutan lah. Kan kalian sangat miskin. Kira-kira begitu. Tetapi, ini ayatnya katanya apa? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kami. Jemaat Makedonia meminta, mendesak. Paulus nggak berani loh ngomong sama mereka, ayolah ikut bantu. Nggak berani. Tapi Makedonia sendiri yang meminta dan mendesak kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian. Dalam pelayanan kepada orang-orang kudus yang di Yerusalem. Coba. Ada orang bilang, ya udahlah, ini kalian miskin sekali nggak usah sumbang ya. Enggak, kami tetap mau. Walah, bilang, ini, ya, walaupun sangat miskin, ya, mereka kaya, mereka mendesak kami supaya mereka juga diberi karunia, kasih karunia untuk ambil bagian katanya. Wow, terus apa katanya lagi? Ya dong. Nah katanya mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Gak tahu waktu itu Paulus mungkin pikir ini jemaat ini miskin ya udahlah hidupnya aja dah susah ya toh. Saya udah banyak berdoa untuk mereka ya mereka nggak usah kasih lah ya toh. Tapi katanya mereka mendesak supaya mereka ambil bagian. Ya, dan Paulus dikagetkan ternyata porsinya banyak. Waduh hebat sekali ya dong. Terus katanya mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena
kehendak Allah juga kepada kami. Kuncinya di sini. Ini nomor 3. Kuncinya mereka memberi diri mereka. Memberi diri mereka. Memberi hati mereka. Otomatis dompetnya ikut. Rekeningnya ikut. Karena mereka memberi hati mereka. Memberi hati mereka. Memberi diri mereka. Kalau mengingat miskin tapi mau ambil bagian, tahun 2007 saya ke Amerika. Ya, waktu itu wisuda TSD. Nah, saya dikasih tahu Dr. Strauss. Malam ini, apa namanya, Robertson itu, yang miskin sekali. Sebenarnya tidak kaya. Katanya mau undang saya makan sama Simo. Oh ya, akan jemput ke sini. Oh ya, oke, baik. Jadi saya dibawa ke apartemennya. Apartemen kecil, 1 kamar. Di ruang makannya saya sama Simo dijamu makan. Tahu nggak Dr. Strauss bisik sama saya? Suhento, ini orang, dia jual semua tanahnya dan dia persembahkan semuanya. Wow, saya tanya, berapa lakunya bisa? 5 juta US dollar. 1 juta berapa sekarang? 18 M. 5 kali 18 berapa? 90 miliar. Supaya bisa dipakai untuk, dia bilang gini, untuk bangun sekolah sekaligus untuk biaya kirim misioneri misi kemana-mana. Saya makan di meja makannya dia. Saya sama Simo, saya tanya dia. Saya bilang, sorry sir, saya dengar you jual tanah yang ada negara bagian lain dan kasih semuanya. Iya, dia senyum-senyum. Ya. Kami 2 sudah tua. Wah, saya bilang, anak-anak setuju semuanya? Ini ada anak-anak. Oh, dia bilang, no. Itu tanah punya saya. Anak-anak semuanya sudah survive. Mereka sudah ada kerjaan, sudah apa? Semua sudah. Jadi ini punya saya, bagian saya yang saya mau untuk Tuhan. Waduh. Membuat tambah nikmat saya makan di situ. Malam, ya, di apartemennya yang kecil. Dia tidak ada pikiran untuk ganti apartemen yang lebih besar, segala macam. Saya betul-betul terkagum luar biasa. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, ketika saya baca ini, ya, mengenai orang Makedonia, saya pikir Paulus akan terharu sekali. Ya, bahwa ini orang Makedonia ini hebat ini. Ini orang Makedonia hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melayani dalam satu jemaat, satu tubuh. Nomor 1, pelayanan kita sesudah kita diselamatkan harus arahnya tepat. Anda tahu nggak? Tujuan utama dari sebuah gereja eksis, Tuhan mau itu apa? Memberitakan Injil. Lebih banyak orang diselamatkan. Itu. Nah, oleh sebab itu pelayanan gereja yang layak kita dukung, yang layak sungguh-sungguh itu adalah apa? Proyek-proyek memenangkan jiwa. Proyek-proyek supaya jiwa satu persatu diselamatkan. Dan kemudian apa? Jiwa yang diselamatkan bukan ditinggal, tapi dibikin jemaat di situ lagi. Kita tidak bisa menginjil di Papua di sana. Khotbah kakak yang mau bertobat, ayo datang ke sini, berlutut di sini. Kita nggak ada jemaat yang benar. Bulan depan, ya, dia jalannya sempoyongan, kena cap jangkar. Kalau di Manado cap tikus.
Nggak bisa. Kita mau ada gereja berdiri di situ dan gereja kemudian mengumpulkan orang lagi, dan kita mau supaya gerejanya menjadi kuat lagi di situ, diisi dengan orang-orang yang sungguh lahir baru dan kemudian menjadi salah satu seperti Grafe mendukung semua yang lain lagi. Ya, tadi saya ngomong sama Pak Max. Saya bilang, saya berdoa habis-habisan dia Joshua Emmanuel ini Jakarta Selatan ini gerejanya bisa jadi besar, jadi salah satu seperti Grafe. Ya. Kalau di Jabodetabek, Anda bisa bayangkan kalau ada 10 gereja seperti Grafe, betul nggak? GBIA. Wah, Anda bisa bayangkan. 10-10-nya kalau bisa menghasilkan 60-an tunas jemaat yang lain. Anda bisa bayangkan betapa Tuhan di sorga akan penuh sukacita. Penuh sukacita. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Yang dikatakan di sini. Mari, ya, kalau Anda sudah diselamatkan, kalau kita semua diselamatkan di sini, kalau Anda sungguh-sungguh lahir baru, Anda tidak mungkin tidak bergabung ke dalam sebuah jemaat yang alkitabiah. Tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen yang baik tanpa menjadi anggota jemaat yang baik. Bergabung dan ikut di dalamnya. Dan bersama-sama melaksanakan keinginan Tuhan. Yaitu Injil diberitakan, lebih banyak orang diselamatkan. Dan jemaat berdiri di tiap-tiap tempat yang Tuhan tahu. Di mana tempat itu. Ya kadang-kadang, aduh ya, sayangnya mau ke sana, mau ke sana. Ada permintaan dari sana. Tapi orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Saudara, mahasiswa sudah persembahkan diri mau melayani Tuhan. Tidak serius. Ini khusus untuk mahasiswa juga. Enggak serius. Ibarat domba yang dipersembahkan ke atas mezbah. Ini persembahan yang hidup. Gara-gara persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Dia turun. Turun dia. Gimana Kos? Domba dari Papua. Naik ke atas mezbah, dipersembahkan kepada Tuhan. Api dinyalakan, mulai panas, turun. Bisa ya. Nah, akhirnya apa? Kebutuhan hamba Tuhan di mana-mana. Betul nggak? Nggak ada yang pergi. Nggak ada yang pergi. Kenapa? Karena masuknya nggak ada. Padahal persiapannya itu lama loh. Betul nggak? Lo masuk tahun ini 4 tahun lagi baru bisa diutus. Lama. 4 tahun lagi sudah 70 lebih, nggak tahu nih gimana jadinya. Ya. Waktu kita itu dikejar oleh waktu. Dikejar oleh waktu. Kemudian yang masuk, ya toh, itu dia. Drop out-nya. Masuk 15. Tamat 5. Waduh, kita bilang. Drop out-nya banyak. Banyak domba turun dari mezbah. Persembahkan dia turun. Saudara, seluruh jemaat, Anda tahu sekarang ini apa? Ada orang mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. Oke. Kalau saya dari tahun ini ada 6 ya. Di sini juga. Ya. Persembahkan diri jadi hamba Tuhan. Disiapkan. Dilengkapi dengan pengetahuan. Dibentuk karakternya. Sampai kemudian diwisuda. Kemudian kita kirim. Support lagi. Belikan motor. Belikan apa. Tempat aja di itu. Sewain tempat semuanya. Dengan harapan. Supaya jadilah jemaat di mana-mana. Stasiun terima pendaftaran masuk surga. Dan kalau bisa. Sebanyak mungkin. Dan semuanya yang didapat di sana dikumpulkan juga di satu jemaat. Dan dia meniru metode seperti yang di sini. Kita sebenarnya meniru metode yang dulu di Antioquia. Yaitu apa? Kirim orang lagi keluar. Dan tiap-tiap jemaat, ingat baik-baik. Tiap-tiap jemaat
Anda punya bagian di dalamnya. Amin. Anda punya bagian di dalamnya. 1 rupiah pun Anda persembahkan di hadapan Tuhan ada artinya. Melalui berkat Tuhan. Kita semua ada bagian di dalamnya. Ada yang mempersembahkan hidupnya, waktunya. Ada yang mempersembahkan dukungan-dukungan yang lain juga. Nah, Tuhan dipermuliakan sebagai satu tubuh. Mari kita berdoa. Mari kita renungkan di hari kita memperingati 31 tahun. 31 tahun GBI Grafe berdiri. Kiranya Tuhan menolong kita menghayati sebagai anggotanya. Sebagai anggotanya. Tiap-tiap kita sesuai dengan bidang, porsi, kesempatan yang Tuhan kasih. Semuanya. Yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pasti kita pertanggungjawabkan. Bapa di sorga, hamba sudah selesai menyampaikan, mengajak jemaat untuk merenungkan, mempelajari apa yang Rasul Paulus tulis tentang jemaat di Makedonia. Tuhan, kami juga Tuhan, ingin didapatkan Engkau sebagai jemaat yang baik. Jemaat yang melaksanakan kehendak-Mu. Melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pakailah kami semuanya. Tiap-tiap pribadi kami yang tergabung ke dalam jemaat ini. Supaya kami menjadi alat-Mu yang positif, efektif. Bawa banyak jiwa kembali ke sorga. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.